Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'audhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Azujajatu ka'annaha kawkabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur yahdillahu linnurihi man yasha wa yadribullahul amsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Al-ayah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'imillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Atas limpahan berkat dan rahmat Allah, atas inayah, hidayah dan taufik Allah, kita sampai pada saat ini masih diberikan nikmat sehat dan kesempatan bisa mengadakan acara Siratun Nabi dalam suasana dan situasi yang amat luar biasa. Meskipun dalam suasana pandemi COVID-19, kita berusaha untuk melaksanakan acara Siratun Nabi walau dengan melalui daring istilahnya. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau menjadi sarana wasilah antara kita dengan Allah Ta'ala, baik di kehidupan kita di dunia ini maupun dalam kehidupan kita di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ayat yang tadi saya bacakan itu dari surah An-Nur ayat yang ke-36. Artinya adalah Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur seluruh langit dan bumi. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Perumpamaan nurnya itu adalah seperti sebuah relung yang di dalamnya ada suatu pelita. Al-misbahu fi zujajah. Pelita itu ada di dalam sebuah semprong kaca. Azujajatu ka'annaha kaukabun durriyun. Semprong kaca itu seperti bintang yang gemerlapan. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Pelita itu dinyalakan dengan minyak dari sebuah pohon kayu yang diberkati. Zaitun natil la syarqiyati wala gharbiyah. Ialah pohon zaitun yang bukan di timur dan bukan di barat. Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Yang minyaknya hampir-hampir bercahaya walaupun api tidak menyentuhnya. Nurun ala nur. Nur di atas nur atau cahaya di atas cahaya. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah membimbing menuju nurnya kepada siapa yang dikehendaki. Wa yadribullahul amsala linnas. Dan Allah mengemukakan perumpamaan-perumpamaan ini bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah maha mengetahui atas segala sesuatu.
Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini surat An-Nur ayat yang ke-36. Dari ayat ini merupakan sebuah tamsilan yang sangat indah. Di dalam ayat ini setidaknya ada 3 buah benda yang dibicarakan. Yang pertama adalah miskat. Miskat itu artinya sebuah relung atau sebuah cekungan di dalam sebuah dinding, yakni lubang atau lekukan dalam sebuah dinding yang tidak tembus dindingnya, ya, di mana di situ lampu ditempatkan sehingga cahayanya lebih memancar lagi. Benda yang kedua dikatakan adalah al-misbah. Misbah berarti pelita atau lampu yang merupakan sumber dari cahaya itu. Dan yang ketiga adalah az-zujajah. Zujajah ini berarti semprong kaca atau bola lampu. Jadi maksudnya adalah nur ilahi disebutkan di situ terkurung di dalam 3 buah benda tersebut, yang bila digabungkan bersama membuat binar dan kilau cahayanya menjadi lebih sempurna lagi. Ya. Memang pelita itulah yang menjadi sumber cahaya, dan semprong kaca yang melindungi lampu itu menjaga supaya cahayanya tidak padam oleh tiupan angin yang menerpanya, serta menambah terang binarnya cahaya. Dan relung atau miskat tadi adalah memancarkan cahayanya, memantulkan cahayanya ke tempat yang lebih luas lagi. Jadi tamsilan ini akan lebih jelas lagi ya, kalau kita bayangkan seperti sebuah lampu senter, ya, di mana lampu senter ini terdiri ada beberapa bagian. Yang pertama adalah ada sebuah seperti mangkok, ya, cekungan, itu disebutnya reflektor, ya. Fungsinya adalah untuk memancarkan cahaya, menyebarkan cahaya ke tempat yang jauh, ya. Jadi cahayanya bisa menyebar ke tempat-tempat yang jauh. Yang kedua adalah bola lampu atau bohlam. Nah, bohlam ini atau bola lampu ini adalah melindungi cahaya itu, supaya cahaya itu tidak padam dengan terpaan angin. Jadi cobalah, itu bohlam ya, kacanya kita pecahkan. Ya. Nah, yang di dalam tuh yang menyalanya itu, kalau kacanya dipecahkan itu tidak akan tahan lama, dia akan cepat putus. Nah, yang ketiga adalah kumparan-kumparan kawat yang menyala itu. Ya. Inilah yang menjadikan sumber cahayanya. Jadi, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ini kalau dimasukkan dalam istilah kerohanian, 3 benda atau 3 buah benda itu adalah, ya, tadi adalah lampu, ya, semprong kaca dan relung. Ini masing-masing dapat melukiskan. Yang pertama, lampu atau pelita tadi adalah nur ilahi. Dan yang kedua, semprong kaca atau bola lampu ini adalah para nabi Allah. Yang mana dia tugasnya adalah melindungi cahaya Allah dan menyebarkan cahaya Allah supaya tidak padam dengan tiupan angin. Ya. Jadi kilaunya semakin terang, semakin binar dengan adanya semprong kaca ini. Nah, yang ketiga adalah relung tadi. Ini maksudnya adalah para khalifah, para penerus nabi yang memancarkan dan menyebarkan cahaya ilahi ini untuk lebih menyebar lagi ke seluruh pelosok dunia, sehingga Islam menjadi penerang dunia. Ya. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya muliakan, ya, kalau kita masukkan dalam istilah kerohanian dari 3 benda tadi, ya. Jadi nur ilahi, para nabi, dan para khalifah yang menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, karena kita pada kesempatan ini sedang merayakan atau memperingati Siratun Nabi, nah dalam hal ini saya akan membatasi diri untuk menyampaikan bagaimana gambaran kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan maksud saya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang digambarkan melalui ayat tadi. Jadi ayat tadi adalah, ya, merupakan gambaran yang sempurna mengenai wujud suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah SAW sendiri dalam Al-Quran juga dikatakan nur.
Ya, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-16 Allah Ta'ala berfirman, "Qad ja'akum minallahi nur." Ya, sungguh telah datang kepada kamu nur. Yang dimaksud nur sini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kesempurnaan wujud Rasulullah SAW? Relung ini berarti hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lampu atau nur ilahi, ya. Dan semprong kaca berarti adalah fitrat suci dari Rasulullah SAW yang amat begitu murni dan halis. Maka lampu maknanya adalah nur ilahi yang ditanamkan dalam fitrat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebersih dan secemerlang hablur atau kristal. Jadi bila nur ilahi ini turun kepada hati Rasulullah SAW, maka nur itu, ya, bersinar dengan kemilau yang lebih berlipat ganda, ya, yang oleh Al-Quran dilukiskan tadi dalam ayat tadi, nurun ala nur, ya, cahaya di atas cahaya. Jadi nur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah dibantu dinyalakan oleh minyak yang keluar dari pohon yang diberkati tadi, yang bukan hanya terang dan cemerlang, tapi juga berlimpah-limpah, mantap dan kekal. Seperti yang dimaksudkan dalam ayat tadi adalah sajarah mubarakah, ya, pohon yang diberkati, menyinari timur dan barat kedua-duanya. Jadi hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu bersih, sementara fitrat beliau yang dianugerahi kemampuan yang begitu mulia, sehingga beliau layak melaksanakan tugas-tugas misi agung ini. Bahkan beliau sebelum wahyu turun saja kepada beliau, akhlak beliau, ya, fitrat beliau sudah sedemikian rupa sempurnanya. Ya, luar biasa. Orang-orang Mekah pada waktu itu sudah memberikan sebutan kepada beliau Al-Amin. Ini merupakan gambaran bagaimana sempurnanya, bagaimana luar biasanya fitrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang digambarkan dalam ayat yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsashu nar. Yang minyaknya hampir-hampir menyala walau api tidak menyentuhnya. Artinya apa? Fitrat suci yang halis dari Rasulullah SAW itu sudah begitu binar, begitu bercahaya, begitu kamil. Apalagi begitu nur ilahi ini turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka begitu lebih sempurna lagi. Maka cocok apa yang dikatakan nurun ala nur. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya akan kutip di sini sebuah hadis, ya, yang disebut hadis qudsi, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntu kanzam mahfiyan fa ahbabtu an u'rifa fa khalaqtu khalqan fa bi arafauni." Artinya adalah, jadi sini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan, aku ini adalah hazanah yang tersembunyi. Kemudian aku ingin diriku ini dikenal, maka aku ciptakan makhluk yang dengannya itu aku dapat dikenal. Ya. Siapa atau apa yang diciptakan oleh Allah yang melaluinya Allah Ta'ala bisa dikenal. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, di sini Allah Ta'ala untuk memperkenalkan wujudnya, ya, perantaraan yang bisa mengenal wujud Allah Subhanahu wa taala, Allah Ta'ala tidak menciptakan Tuhan lain yang mirip dengan wujudnya, ya. Karena sifat keesaan Allah Ta'ala dan sifat tidak ada yang menyamainya, yang bersifat kekal, mencegah Allah Ta'ala untuk melakukan hal yang demikian. Namun Allah Subhanahu wa taala ada menciptakan satu sosok wujud ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menciptakan contoh dari sifat yang tanpa tanding itu dengan menciptakan seorang wujud,
satu makhluk yang begitu kamil, manusia yang begitu paripurna. Ya. Siapa itu? Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai refleksi dari sifat-sifatnya yang di dalam realitasnya hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala sendiri. Jadi wujud Rasulullah SAW ini, wujud Nabi Muhammad SAW ini adalah gambaran refleksi dari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran banyak yang mengindikasikan tentang hal ini. Salah satu ayat, ya, Allah Ta'ala menegaskan, tilka rusulu fadolna ba'duhum ala ba'din. Di sini yang dimaksud dengan yang dilebihkan derajatnya adalah hadrat Rasulullah SAW. Jadi inilah rasul-rasul yang kami lebihkan setengahnya dari yang lain. Jadi wujud suci Rasulullah SAW itu dilebihkan dari rasul-rasul yang lain. Ya. Yang kepada siapa telah dikaruniakan derajat yang tertinggi ini merupakan refleksi dari sifat-sifat ilahi. Jadi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi cerminan yang memantulkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, yang memantulkan wujud atau sifat-sifat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan cara demikian telah dimanifestasikan secara sempurna kehalifahan ilahi untuk mana tidak saja diciptakan umat manusia, tapi seluruh alam ini yang baginya itu diciptakan. Laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena akan menciptakan engkau wahai Muhammad, maka dunia dan isinya ini tidak akan aku ciptakan. Jadi alam semesta ini ciptakan adalah untuk Rasulullah SAW. Dan wujud Rasulullah SAW adalah manifestasi dari sifat-sifat Allah Ta'ala yang hadir di dunia ini secara sempurna. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, di banyak tempat di dalam Al-Quran ada diindikasikan atau dinyatakan secara jelas bahwa Nabi Suci Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manifestasi yang sempurna dari sifat-sifat Allah Ta'ala. Dan ucapan beliau itu dikatakan firman Tuhan. Ya. Amalan beliau itu juga dikatakan adalah amalan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Sehingga kedatangan beliau itu juga adalah kedatangan Tuhan. Ya. Ini ayatnya. Ya. Allah Ta'ala menegaskan, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Dan bukan kamu wahai Muhammad, ya, ketika kamu melemparkan pasir itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melempar. Bayangkan, jelas yang melemparkan pasir itu adalah dari genggaman wujud suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wahai Muhammad, bukan engkau yang ketika engkau melempar itu, tapi adalah Allah yang melempar. Walakinnallaha roma. Ya. Jadi apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW itu adalah atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara dalam ayat lain, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah yang diucapkan oleh engkau itu menurut kemauan hawa nafsunya, tetapi ucapannya itu tiada lain, hanya apa yang diwahyukan kepadanya. Jadi ucapan Rasulullah SAW, perilaku Rasulullah SAW, itulah perilaku dan ucapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jelas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manifestasi perwujudan sifat-sifat Allah Ta'ala secara sempurna di dunia ini. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, terakhir saya akan sampaikan kutipan dari sabda Hadrat Masih Maud alaihissalam tentang bagaimana gambaran agung dari wujud suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadrat Masih Maud alaihissalam menulis, Nur Akbar telah dianugerahkan kepada sosok manusia yang sempurna. Yakni siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kepada malaikat, bukan kepada bulan,
bukan kepada bintang-bintang, bukan kepada matahari, bukan kepada samudra atau sungai, dan juga tidak kepada batu merah, emerald, mutiara, mutu manikam, dan jamrud. Singkatnya, bukan kepada benda-benda baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Tetapi nur tersebut hanya bagi wujud suci ini yang contoh kehidupannya demikian sempurna sebagai penghulu dan junjungan kita, penghulu segala nabi, penghulu semua makhluk yang terpilih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur tersebut telah dikaruniakan kepada manusia suci ini, dan sejalan dengan derajat mereka, yang kepada mereka yang memiliki warna mendekati sama dengan beliau. Keagungan demikian terdapat dalam bentuknya yang paling sempurna pada wujud penghulu, junjungan dan pembimbing kita yang suci, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai insan kamil, insan yang terpilih. Dikutip dari buku Aina Kamalatil Islam dalam Ruhani Hazayan volume 5. Ya. Selanjutnya, kutipan beliau bersabda, beliau adalah sumber mata air semua keberkatan. Tidak ada manusia yang, jika ada manusia yang mengaku dirinya lebih tinggi tanpa mengakui derajat beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ia bukan manusia tapi anak setan. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, coba kita renungkan, begitu tegasnya Hadrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan, jika ada manusia yang mengaku dirinya mendapatkan kemuliaan, keagungan lebih tinggi, tanpa mengakui derajat keagungan Rasulullah SAW, maka sesungguhnya dia itu bukan manusia. Tapi apa? Tapi anak setan. Selanjutnya beliau menulis, beliau telah dikaruniakan kunci kepada semua keagungan, dan beliau telah dirahmati dengan khazanah setiap ma'rifat. Mereka yang tidak memperoleh bimbingan melalui beliau sama dengan orang yang kehilangan segala-galanya. Jadi orang yang tidak memperoleh bimbingan dari beliau sallallahu alaihi wasallam itu sama dengan orang yang kehilangan segala-galanya. Nah, selanjutnya penegasan beliau nih, ya. Coba kita renungkan. Beliau bersabda, aku ini bukan apa-apa, tidak memiliki apapun. Aku akan menjadi orang yang tidak bersyukur jika aku tidak mengaku bahwa aku mendapat ma'rifat tentang ketauhidan ilahi melalui Rasul ini. Ya, maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Hadrat Masih Maud menegaskan beliau bukan apa-apa. Ya, Hadrat Masih Maud itu bukan apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Semua yang beliau dapatkan ma'rifat tentang ketauhidan ilahi ini semata-mata ada hanya melalui mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya beliau menegaskan, dengan nur beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, pengakuan akan adanya wujud dari Tuhan yang maha hidup aku peroleh melalui Rasul yang sempurna ini. Kehormatan untuk bisa berbicara dengan Allah, di mana aku bisa memandang wujudnya, adalah juga melalui Rasul Akbar ini. Jadi kehormatan yang diterima oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam, bisa mutakalim dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa memandang Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah taala, ini semata-mata berkat melalui Rasul Akbar ini, yakni melalui mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya beliau menulis, sinar dari matahari pembimbing ini menerpa tubuhku layaknya sinar surya, dan aku memperoleh pencerahan yang terus-menerus sepanjang aku tetap terarah kepadanya.
dikutip dari buku Haqiqatul Wahyi Ruhani Hazain volume 22. Jadi ini yang disampaikan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dalam kesempatan lain beliau mengatakan, "Kulu barokatin min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Semua keberkatan yang saya terima ini adalah berkat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi begitu luar biasanya bagaimana kecintaan beliau, ya, Hadrat Masih Maud alaihissalam kepada Rasulullah SAW, dan bagaimana Hadrat Masih Maud alaihissalam menyanjung, ya, kemuliaan dari Hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini dalam acara Siratun Nabi. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.